Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NPM 23100200060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori manajemen. Jadi, perkembangan teori manajemen. Sejarah ilmu manajemen, yaitu ternyata ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya, piramida di Mesir. Piramida ini tidak berhasil tanpa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan. Selain piramida, juga ada benteng raksasa, maka menara Pisa, dan lain-lain. Semua bukti tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya manajemen bukan merupakan ilmu baru, bahkan dalam konsepnya yang paling tradisional sekalipun dikenal dan dijalankan oleh orang-orang yang terdahulu. Lanjut, jadi ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama evolusi teori manajemen, yang kedua aliran manajemen ilmiah, yang ketiga aliran teori organisasi klasik, dan yang terakhir aliran hubungan manusiawi. Yang pertama yaitu evolusi teori manajemen. Pada evolusi teori manajemen ini, perkembangan teori manajemen tidak terlepas dari keadaan peradaban manusia. Teori manajemen selalu mengabdi kepada cita-cita bagaimana manusia bisa hidup di muka bumi ini dengan lebih baik, lebih mudah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, perkembangan teori manajemen senantiasa merupakan cerminan dari perkembangan umat manusia. Kecepatan perkembangan teori manajemen juga menunjukkan kecepatan dinamika peradaban manusia. Semakin cepat periodisasi perkembangan teori manajemen, semakin dinamis lagi peradaban manusia saat itu. Selanjutnya, yang kedua ada aliran manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Beberapa keterbatasan manajemen ilmiah yaitu yang pertama, karena kenaikan produktivitas sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomi dan fisik, tidak kebutuhan sosial karyawan. Dan yang terakhir, mengabaikan keinginan manusia dalam hal kepuasan kerja. Lanjut, yang ketiga ada aliran teori organisasi klasik. Teori ini memiliki 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama ada pembagian kerja, 2 wewenang, 3 disiplin, 4 kesatuan perintah, 5 kesatuan pengarahan, 6 meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7 balas desa, 8 sentralisasi, 9 rantai saklar, 10 order, 11 keadilan, 12 stabilitas staf organisasi, 13 inisiatif, dan yang terakhir esprit de corps. Dan selanjutnya yang keempat yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Mohon maaf, ternyata ada lagi satu, dan yang terakhir ini yang kelima, yaitu aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah.
yang dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research atau manajemen operasi. Selanjutnya yaitu ada 4 materi lagi, yaitu yang pertama pendekatan perilaku organisasi, pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Yang pertama ada pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan perilaku organisasi ini yaitu perkembangan aliran perilaku organisasi yang ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Aliran kuantitatif ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim operation research dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini umumnya pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofi dan sosiopsikologi. Sedangkan analis sistem manajemen khusus meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme perencanaan dan pengawasan. Yang terakhir ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Selanjutnya ada praktek manajemen modern. Praktek manajemen modern ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu manajemen gaya Amerika vs Jepang dan gaya manajemen Korea. Untuk yang pertama ada manajemen gaya Amerika vs Jepang, yaitu praktek manajemen Jepang dipandang lebih cocok karena budaya ketimuran masih lekat dalam perilaku para bisnismen Jepang. Mereka masih sering mempraktekkan budaya sopan santun, hormat pada senioritas, dan sangat menghargai harmoni. Sementara itu, pembisnis Eropa, apalagi di Amerika Serikat, seringkali mengabaikan sopan santun yang mereka anggap sebagai basa-basi yang menghabiskan waktu. Mereka lebih menyukai hal-hal yang empirik dan to the point dalam berorganisasi. Selanjutnya ada gaya manajemen Korea. Gaya manajemen Korea ini memiliki kepemimpinan yang memiliki beberapa contoh, satunya kata dan perbuatan. Teladan atau contoh adalah lebih sulit dari seni memberi pemerintah. Teladan memerlukan penghayatan dan pemahaman mendalam atas suatu masalah. Mahir dan terampil dalam mempraktekkan teori dan pintar menyesuaikan dengan lingkup kerjanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Bapak, saya izin menambahkan kesimpulan dari materi sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi perkembangan teori manajemen, yaitu perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberikan fokus yang sangat berbeda dan teori manajemen klasik disebut dengan teori manajemen neoklasik yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku baik pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri
pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.